Kala aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, sepinter apapun manusia, catat omongan saya. Dan ya Allah, aturan manusia yang menentang aturan Allah pasti akan hancur, pasti akan bikin kekacauan. Betul, betul. Tapi sebaliknya, kapan manusia menggunakan aturan Allah dan Rasulnya, atau minimal tidak bertentangan dan ada kemaslahatan, disari dari Pancasila. Sila pertama yang paling mendasar dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Bahkan diperkuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah yang Maha Esa, saudara. Luar biasa. Artinya dasar negara kita, inti negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa kita cerdas, seolah-olah mereka ingin mereka ingin kunci. Para penerus bangsa, silahkan, gak ada masalah. Kalian semua bikin undang-undang, silahkan kalian buat aturan, tapi jangan sampai sekali-kali aturan kalian bertentangan dengan hukum Allah yang Maha Esa. Jangan sampai aturan kalian bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena dasar negara adalah Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan Maha Esa. Sehingga tidak boleh ada aturan apapun di Indonesia yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau memang Islam gak ikut-ikutan urusan bernegara, maka buat apa Rasulullah nyusun piagam Madinah, saudara? Buat apa Rasulullah nyusun konstitusi bernegara pada saat itu? Pada saat itu negara-negara lain belum kenal sistem pernegaraan modern seperti sekarang, saudara. Tapi Rasulullah sudah menyusun konstitusi yang lebih canggih dari konstitusi manapun di atas muka bumi, saudara. Luar biasa, hebat kita punya Nabi, saudara. Artinya Islam itu syamil kamil, mulai dari hal-hal yang paling kecil. Mohon maaf, urusan istinja, urusan cebok diatur secara detail oleh Islam, saudara. Urusan keluar masuk kamar mandi diatur secara detail oleh Islam. Cara tidur diatur secara detail oleh Islam. Sampai cara mandi diatur secara detail oleh Islam, saudara. Kalau yang kecil-kecil diatur oleh Islam, maka bagaimana dengan urusan negara yang berkaitan dengan ratusan juta orang, saudara? Gak mungkin didiamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau Islam gak peduli dengan urusan negara, maka yang akan ikut campur, yang akan ambil alih orang-orang yang gak peduli dengan Islam, orang-orang yang gak kenal Allah, bahkan orang-orang yang gak tahu bagaimana cara mandi junub. Betul, betul, betul. Akhirnya kalau orang-orang yang sudah anti-Islam yang ngambil kekuasaan, orang Islam yang gak peduli, maka mereka yang bikin kebijakan, mereka yang bikin undang-undang. Kalau mereka yang bikin undang-undang, maka hasilnya apa? Maka hasilnya, saudara, akan mengkhawatirkan sekali. Banyak undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Jangan kaget kalau tiba-tiba tahu-tahu miras diperbolehkan, zina diperbolehkan, LGBT diperbolehkan. Kalau umat Islamnya sudah tidak peduli, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, saudara. Makanya betul, memang umat Islam nggak boleh politisasi Islam, nggak boleh Islam dijadikan alat untuk mendapatkan kepentingan politik pribadi. Haram, itu namanya telah menjual Islam, saudara. Tapi sebaliknya, Islamisasi politik hukumnya wajib. Memperjuangkan Islam melalui jalur politik hukumnya bisa wajib, saudara. Kenapa? Li'annahu min babi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena ada hal-hal yang wajib diterapkan, tidak bisa kita terapkan kecuali melalui ketatanegaraan, saudara. Maka di situ kewajiban umat Islam untuk memperjuangkan politik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang mengatakan Islam gak usah ikut-ikutan politik, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ikuti atau jangan? Ikuti atau jangan? Na'udzubillah min. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di dalam piagam Madinah itu ada satu poin yang penting. Apa poin yang pentingnya, saudara? Ada satu poin, kalau nggak salah poin nomor 11 itu. Isinya kullu ma hadatha baina ahli hadhihi as-sahifah min hadathin aw istijarin baina ahli hadhihi as-sahifah famaradduhu ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Setiap sengketa, setiap konflik, setiap keributan permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah
maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Artinya apa, saudara? Dari sini bisa diambil pelajaran. Ulama mengambil kesimpulan bahwasanya silahkan manusia bikin undang-undang di antara mereka, silahkan. Silahkan manusia bikin aturan di antara mereka, tidak apa-apa. Silahkan manusia bikin segala kesepakatan di antara mereka, tidak masalah. Mau namanya konstitusi, perpres, pergub, perbub, undang-undang, apapun itu silahkan. Yang penting catatannya satu, jangan sampai undang-undang yang dibuat manusia bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara. Catat, ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ajaran yang dibawa oleh para salaf-salaf kita, yang dibawa oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, yang dibawa oleh para ulama-ulama kita, bahwasanya silahkan manusia bikin undang-undang, tapi nggak boleh sekali-kali undang-undang manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik, tanamkan di otak kita, tanamkan di hati kita. Ajarkan kepada anak-anak kita, saudara. Ajarkan kepada keluarga kita. Manakala ada undang-undang buatan manusia, siapapun manusianya, mau presidenkah, mau gubernurkah, mau bupatikah, mau anggota dewankah, kalau undang-undang itu mengandung kemaslahatan, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Di dalam Islam segala kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan umum, saudara. Selama undang-undang itu mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka sebagai muslim yang baik dan warga negara yang baik, kita wajib untuk patuh dan taat, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Perhatikan lagi baik-baik, saya jelaskan. Kalau ada undang-undang buatan manusia mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita untuk patuh dan taat, saudara. Betul? Jelas atau tidak? Tapi sebaliknya, kalau ada undang-undang buatan manusia, saudara, bertentangan dengan aturan Allah, terang-terangan, bertentangan dengan aturan Nabi, terang-terangan, maka kata Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh kita patuh dan taat terhadap perintah yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Coba saya mau tanya orang Banyuwangi, jawab yang kompak. Kalau ada undang-undang yang mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kira-kira terima atau tidak? Patuh atau tidak? Tapi kalau tahu-tahu manusia bikin undang-undang bertentangan dengan aturan Allah, kira-kira terima atau tolak? Terima atau tolak? Kalau ada manusia bikin undang-undang bertentangan dengan aturan Nabi, terima atau tolak? Terima atau tolak? Penolakan itu aspirasi, saudara. Bisa disampaikan dengan berbagai cara-cara yang disahkan oleh konstitusi. Ada jalur-jalurnya. Kita bisa ajukan judicial review, saudara. Kita bisa demonstrasi, kita bisa minta presiden keluarkan perpu dan lain sebagainya. Itu dijamin. Penolakan itu hak konstitusi kita selama kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam melakukan penolakan tersebut, saudara. Betul. Jadi nggak boleh umat Islam menerima aturan yang bertentangan dengan aturan Allah Rasulnya, hukumnya haram. Tidak boleh menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Makanya kemarin mohon maaf ada ribut-ribut urusan RUU KUHP, ribut-ribut kemarin di Jakarta, saudara. Urusan RUU KUHP. Sebenarnya apa sih isinya RUU KUHP? Pak polisi mungkin lebih paham secara mendetail. Itu RUU KUHP ada yang baik, ada juga yang kontroversial. Contoh yang bagus di rancangan undang-undang KUHP ini yang kemarin dipermasalahkan. Contoh yang bagus, kalau dulu kumpul kebo nggak bisa dipidana, kecuali kalau istri orang, Pak polisi ya. Kalau istri orang bisa dipidana. Tapi kalau bukan istri orang, suka sama suka nggak bisa dipidana dulu, saudara. Tapi di RUU KUHP yang baru ada, itu bisa dipidana orang berzina, saudara. Saya mau tanya, orang berzina dipidana bagus atau tidak? Dilarang bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung aturan itu, saudara. 1000% saya dukung itu aturan, saudara. Tapi ada juga aturan-aturan yang kontroversial.
Saya baca keterangan dari beberapa ahli hukum. Saya bukan ahli hukum, saya baca keterangan dari para ahli hukum, saudara. Ada beberapa aturan yang kontroversial. Di antaranya contohnya, andai kata ada suami minta sama istri. Paham kan maksudnya? Paham kan? Paham kan? Nggak perlu saya jelaskan secara detail ya. Jangan, nggak perlu saudara. Ada suami minta sama istri. Nggak ada udzur. Istrinya nggak ada udzur. Kalau ada udzur syar'i lain, sakit atau sebagainya, maka nggak apa-apa istrinya nolak dengan halus, dengan baik. Karena ada istrinya nggak ada udzur. Cuman istrinya lagi marah, lagi kesel gara-gara nggak dibeliin handphone baru, saudara. Akhirnya istrinya nggak mau. Suami udah kebelet, saudara. Apalagi habis minum jamu pakumis, saudara. Udah kebelet, nggak kuat. Akhirnya dihantam istrinya, saudara. Begitu istrinya dihantam karena istrinya nggak terima, besoknya istrinya bisa melapor dengan tuduhan pemerkosaan oleh suami. Suaminya bisa dipenjara maksimal 12 tahun, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Yang lucu begitu masuk penjara. Begitu masuk penjara kenalan sama napi-napi yang sudah lama. Bang Napi, saya anak baru nih. Oh iya, abang dulu di penjara gara-gara apa? Kata anak lama, oh saya di penjara gara-gara ngerampok, saudara. Wah. Tanya lagi sama yang lain, kamu di penjara gara-gara apa? Oh saya di penjara gara-gara ngebunuh orang. Wah. Ditanya lagi yang lain, kamu di penjara gara-gara apa? Oh saya di penjara gara-gara narkoba, saudara. Wah. Akhirnya anak lama mulai kesel, ini anak baru kok banyak bacot ya, saudara. Kamu anak baru, kamu dari tadi ngomong di penjara gara-gara apa kamu? Saya di penjara gara-gara merkosa. Merkosa siapa? Merkosa istri sendiri. Iya. Saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Akhirnya gara-gara suaminya di penjara, istrinya lembur kerja, saudara. Ada lagi aturan, perempuan yang keluar di tengah malam, saudara, maka dia keluyuran di tengah malam, maka bisa ini aturan sebenarnya bagus. Ini aturan sebenarnya bagus, saudara. Bisa dipidana. Akhirnya istrinya dipidana lagi, saudara. Anaknya masih kecil-kecil, jadi gelandangan gara-gara nggak ada orang tua. Akhirnya ada aturan lagi, bahwasanya gelandangan itu yang nggak punya rumah bisa kena denda 1 orang 1 juta, saudara. Saya bingung nih, yang aturan ini saya bingung nih. Kalau gembel punya 1 juta, dia nggak jadi gelandangan, pasti kontrak rumah, saudara. Betul. Ini masih dirancang, belum jadi undang-undang, masih dirancang. Makanya diprotes sama orang-orang. Nggak sampai di situ. Gara-gara suami di penjara, istri kena pidana, anaknya kena denda juga. Akhirnya di rumah tinggal ayam 10 ekor, saudara. Ada aturan lagi. Karena ayam nggak ada yang ngasih makan, akhirnya ayam makan di rumah tetangga. 1 ayam makan di rumah tetangga, denda 1 ayam 10 juta. Makanya besok-besok orang Banyuwangi kalau sampai aturan diberlakukan, orang Banyuwangi nggak usah kerja, nggak usah. Cukup berdiri di pagar tetangga, pegang beras, pancing ayam supaya masuk ke rumah kita. Masya Allah, saya mau tanya, kira-kira kacau atau tidak? Orang kompak kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Sebenarnya sederhana, simpel. Allah yang paling tahu yang mana yang maslahat buat manusia, saudara. Kapan Anda pengen aturan buatan manusia maslahat, jangan coba-coba nentang aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Manakala aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, sepintar apapun manusia, catat omongan saya. Demi Allah, aturan manusia yang menentang aturan Allah pasti akan hancur, pasti akan bikin kekacauan, saudara. Betul. Tapi sebaliknya, kapan manusia menggunakan aturan Allah dan Rasulnya, atau minimal tidak bertentangan dan ada kemaslahatan, maka di situ insya Allah ada keberkahan, saudara. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, orang Banyuwangi jawab yang kompak. Kalau begitu, kalau ada aturan buatan manusia mengandung kemaslahatan, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, kira-kira terima atau tidak? Patuh atau tidak? Patuh atau tidak?
Tapi kalau ada aturan buatan manusia bertentangan dengan aturan Allah, tolak atau tidak? Ada aturan manusia bertentangan dengan aturan Nabi, tolak atau tidak? Kalau aturan manusia bertentangan dengan aturan Allah, ikut Allah atau manusia? Ikut Allah atau manusia? Kalau ada aturan manusia bertentangan dengan aturan Nabi, ikut Nabi atau manusia? Yakin? Betul? Nanti di penjara. Maju. Maju. Nanti ditangkap. Maju. Nanti dibilang radikal. Maju. Maju terus. Pantang mundur. Semua Banyuwangi angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Tapi ada lagi yang mengatakan, beb, tapi di Indonesia, beb. Habib ini dari tadi banyak bacot, banyak ngomong nih. Ini Indonesia, beb. Ini NKRI, nggak harus sesuai dengan aturan Allah, beb. Habib kalau mau ngomong seperti itu di Arab aja pulang pakai onta sana, beb. Ini Indonesia, beb. Nggak harus seperti itu. Yang penting NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Mau sesuai dengan aturan Allah, kek. Mau bertentangan, kek. Kalau atau orang Sunda, sabodo taing. Bodoh amat. Nggak peduli. Ini Indonesia. Saya mau tanya, yang ngomong seperti itu ada atau tidak? Orang kompak ada atau tidak? Jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Saudara, memang betul. Indonesia ini nggak tertulis secara eksplisit kalau Indonesia negara Islam, nggak tertulis, saudara. Tapi jangan lupa, para founding father, para pendiri bangsa kita, mereka orang-orang jenius, mereka orang-orang cerdas, saudara. Mobil khusus para kiai yang ikut terlibat dalam merumuskan dasar negara. Mereka merumuskan Pancasila. Pancasila ini adalah hasil ijtihad yang luar biasa, anugerah dari Allah buat bangsa Indonesia yang patut untuk kita syukuri, saudara. Awalnya ketika sidang di Pancasila itu, ketuhanan adanya di sila nomor 5. Silakan Anda buka sejarah Pancasila, saudara. Adanya sila ketuhanan, adanya sila nomor 5. Sampai akhirnya para ulama kita berjuang. Dari Nahdlatul Ulama ada Kiai Haji Wahid Hashim Asy'ari, saudara. Dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir. Dari Syarikat Islam ada Agus Salim. Mereka berjuang luar biasa. Sampai akhirnya sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak orang Banyuwangi. Tuhan yang Maha Esa siapa? Orang keras, Tuhan yang Maha Esa siapa? Orang kencang, Tuhan yang Maha Esa siapa? Artinya intisari dari Pancasila, sila pertama yang paling mendasar dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Bahkan diperkuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkat rahmat Allah yang Maha Esa, saudara. Luar biasa. Artinya dasar negara kita, inti negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa kita cerdas, seolah-olah mereka ingin kasih kunci, saudara. Mereka ingin kunci. Hei para penerus bangsa, silahkan, nggak ada masalah. Kalian semua bikin undang-undang, silahkan. Kalian buat aturan, tapi jangan sampai sekali-kali aturan kalian bertentangan dengan hukum Allah yang Maha Esa. Jangan sampai aturan kalian bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena dasar negara adalah Pancasila. Sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan Maha Esa. Sehingga tidak boleh ada aturan apapun di Indonesia yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya Pancasila luar biasa. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin memperjuangkan Pancasila begitu hebat, saudara. Pancasila luar biasa. Kita umat Islam wajib untuk merawat Pancasila, saudara. Pancasila ini tergantung siapa yang merawat, Pak Bu. Kata Kiai Haji Isa Ansori, Pancasila tergantung siapa yang merawat. Kalau dirawat oleh orang-orang sekuler, maka mereka akan tafsirkan sesuai dengan tafsiran sekuler, saudara. Kalau dirawat oleh orang-orang liberal, maka Pancasila mereka bisa gunakan untuk kepentingan liberal, saudara. Tapi kalau dirawat oleh umat Islam, dijaga oleh umat Islam, maka Pancasila akan menjadi pintu gerbang untuk menerapkan nilai-nilai syariat Nabi Muhammad di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kami umat Islam, saya ajak umat Islam, jangan pernah mundur, saudara. Terus berjuang bersama para ulama, terus berjuang bersama para habaib, terus berjuang bersama para kiai. Jaga NKRI dari asing dan asing, jaga Pancasila dari
dari asing dan asing. NKRI tidak boleh dirusak, saudara. NKRI tidak boleh dijajah, saudara. Wajib untuk kita jaga NKRI. Tidak peduli apapun taruhannya. Dicaci, dimaki, dihina, dipenjara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mati bersimbah darah. Tidak boleh mundur untuk menjaga Republik Indonesia, saudara. Takbir! 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 Makanya saya mau tanya sekali lagi, orang Banyuwangi siap kita jaga Indonesia? Orang keras siap jaga NKRI? Siap kawal Pancasila? Siap kita jaga Pancasila? Siap kita rawat Pancasila? Siap kita perjuangkan Pancasila? Siap cari ridho Allah Subhanahu wa taala? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu yang saya sampaikan, saudara. Jadi ada berapa pondasi yang diletakkan oleh Nabi? Orang kompak ada berapa? Yang pertama, Nabi membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan di antara umat Islam. Dan yang ketiga, piagam Madinah. Ya saudara, terakhir sebelum saya tutup ceramah saya, mari sama-sama saya mau ajak semua umat Islam sama-sama kita baca sholawat Badar. Sholawat yang begitu legendaris, saudara, yang penuh dengan keberkahan, yang mengiringi perjuangan para pejuang-pejuang kita melawan PKI pada saat itu, saudara. Makanya kita minta mudah-mudahan berkah sholawat Badar, berkah Rasulullah dan Ahlul Badar, berkah Ki Haji As'ad Syamsul Arifin, berkah para aulia Allah, berkah para solehin, berkah Habib Soleh Tanggul, berkah Habib Hadi Al-Haddad, berkah semua para aulia Allah. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah.